Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal asesmen kompetensi minimal atau yang disingkat dengan AKM. AKM yang dimaksud di sini adalah merupakan AKM numerasi tingkat SMP atau MMTS. AKM kali ini yang akan kita bahas mengenai bilangan bulat bagian yang pertama. Oleh karenanya, marilah kita simak video berikut ini. Berikut ini beberapa contoh soal numerasi AKM, khususnya mengenai materi bilangan bulat yang kalian peroleh di kelas 7. Suhu rata-rata planet. Nah, di sini diberikan termometer dengan urutan 1-8. Suhu rata-rata planet terpanas pada tata surya kita adalah planet Venus dengan suhu 464 derajat Celcius. Berarti pada termometer terletak pada urutan keberapa ini? Urutan ke-1 ya. Urutan ke-1. Jadi di sini adalah Venus. Sedangkan rata-rata suhu terendah adalah planet Neptunus negatif 207 derajat Celcius. Pada termometer ini terlihat pada urutan ke-8 ya. Urutan ke-8 itu adalah Neptunus. Neptunus ya. Dari rata-rata suhu planet bumi adalah 15 derajat Celcius. Berarti pada termometer terlihat pada urutan ke-3 atau nomor 3. Ini letaknya bumi. Suhunya bumi ya. Perbedaan suhu Saturnus dan bumi adalah 155 derajat. Ingat bahwa ini bumi adalah 15 derajat, sedangkan Saturnus itu perbedaannya 155. Berarti Saturnus itu ada di urutan ke 155 dikurangi 15 berarti 140. Tapi ada di bawahnya 0. Di 140 derajat. Negatif 140 derajat. Berarti ada di urutan ke-6. Itu Saturnus. Ini Saturnus. Ya. Sedangkan perbedaan suhu Neptunus dan Mars adalah 135 derajat, sedangkan Neptunus itu kan negatif 200 derajat. Nah, perbedaannya 135 berarti sekitar negatif 65 ya, negatif 65. Jadi negatif 65 itu ada di urutan ke-4 ya, urutan ke-4. Ada urutan ke-4 itu adalah Mars ya, urutan ke-4. Nah, sekarang kita jawab soalnya satu-satu ya. Nomor 1, berdasarkan suhu pada termometer, bumi memiliki rata-rata suhu pada urutan ke-3. Jadi di sini urutan ke-3. Nah, itu. Kemudian soal nomor 2, berdasarkan suhu pada termometer Venus memiliki rata-rata suhu pada urutan ke-1. Urutan ke-1. Jadi pasangannya ini. Kemudian nomor 3, berdasarkan suhu pada termometer Neptunus memiliki rata-rata suhu pada urutan ke-8 ya. Jadi ke-8, ini perlu ditambahkan karena kurang ini. Ini G, ini 7, ini H adalah 8. Berarti jawaban yang nomor 3 itu pasangannya adalah di 8. Itu. Kemudian sekarang yang nomor 4, berdasarkan suhu pada termometer Saturnus memiliki rata-rata suhu pada urutan Saturnus pada urutan ke-6 ya. Saturnus pada urutan ke-6. Urutan ke-6 ini ya. Nah, itu Saturnus. Yang terakhir, yang nomor 5, berdasarkan suhu pada termometer Mars memiliki rata-rata suhu pada urutan ke-4. Di sini kan ke-4 ya. Mars. Selanjutnya soal nomor 2 ya. Masih ada kaitannya dengan teks 1 ini. Jadi karena masih ada kaitannya dengan teks 1 ini kita tulis kembali ya. Tadi yang nomor 1 itu letaknya Venus ya. Kemudian yang nomor 3 itu letaknya bumi. Selanjutnya nomor 4 itu Mars ya. Kemudian nomor 5 tidak, nomor 6 Saturnus. Saturnus itu sekitar 100 negatif 140 ya Saturnus. Kemudian lagi Neptunus, Neptunus paling bawah, itu letaknya 8. Nah, kita lihat sekarang soal yang nomor 2. Jika suhu rata-rata planet Jupiter adalah di antara Mars dan Saturnus. Jadi di antara Mars dan Saturnus. ya, Saturnus. Nah, ya.
Jadi 55 itu negatif 100, tidak ada di sini jawaban. Nah, sekarang kita kaji satu-satu ya. Yang A, negatif 65. Negatif 65 itu sendiri tidak lain adalah letaknya Mars itu. Kemudian yang negatif 110, negatif 110 ya. Ini berarti kemungkinannya ya. Yang C, kita tarik yang C, negatif 140. Negatif 140 itu adalah letaknya Saturnus. Sedangkan negatif 150 juga tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah yang B. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. X nutrition facts ya. Jadi kandungan yang terdapat pada sebuah telur. Pada sebuah telur itu mengandung fats atau lemak itu 63%, kemudian protein itu 35% dan karbohidrat 2%. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika Anda mengkonsumsi 3 buah telur sehari untuk memenuhi diet dengan berat sebuah telur sekitar 50 gram, maka banyak lemak yang dikonsumsi adalah, jadi pertama yang harus kita cari itu adalah berat telur. Berat telur seluruhnya, yaitu 3 kali 50 gram. 50 gram ya. Jadi sama dengan 150 gram. Kemudian sekarang banyaknya lemak. Jadi berat lemak sekarang. Berat lemak ini tadi telur ya. Berat telur. Sekarang berat lemak atau fats itu sama dengan 63% dikali 150 gram. Sehingga ini menjadi 63/100 kali 150 itu kalau kita cari adalah 94,5 gram. Itu soal yang ketiga. Sekarang untuk soal yang keempat. Jika suatu telur mempunyai banyak karbohidrat 1,2 gram. Padahal di sini karbohidratnya adalah 2%. Sehingga perlu kita cari dulu nanti berat telurnya itu berapa gitu ya. Maka berat protein pada telur tersebut adalah. Jadi sebelum mencari berat protein kita cari dulu berat telurnya. Nah, karbohidrat itu 20% itu dari berat telur seluruhnya, yaitu 1,2. Berarti kalau begitu, berat telur itu, ya, jadi 1,2 gram itu dibagi. Jadi dibagi dengan 2%. Nah, dibagi itu bisa dijadikan kali dengan cara dibalik. 2% itu kan 100, 2/100 berarti 100/2. 100/2 kan 50. 50 kali 12 itu 60 gram. Itu berat telurnya ya. Berat telur. Nah, sekarang untuk mencari beratnya apa kandungan berat proteinnya ya. Saya tulis di sini ya. Tulis kita cari di sini berat protein. Berat protein. Nah, itu ya. Jadi sama dengan berat telur, yaitu berapa itu berat proteinnya? Proteinnya di sini kan 35%. Berarti ini sama dengan 35% kali berat telur. Berat telurnya itu adalah 60. Sehingga ini menjadi 35/100 kali 60. Dicoret-coret kalau kita kalikan itu adalah 21 gram. Jadi dengan begitu ya, berat protein apabila pada soal nomor 4 ini yang mempunyai karbohidrat 1,2 gram, di mana karbohidratnya itu 2% adalah 21 gram. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 5. Telur penyu. Sebanyak 113 telur penyu diambil dari sarang alami di Pantai Bom dan akan dipindahkan penetasan semi alami setelah 40 hari ditampung dalam tempat penetasan semi alami. Satu persatu telur penyu asal Pantai Bom yang berhasil beradaptasi mulai menetas. Keberhasilan penetasan telur dengan cara ini mencapai hampir 70%. Pertanyaannya sekarang, berapa perkiraan telur penyu yang menetas? Ini pertanyaan cukup mudah ya. Jadi perkiraan menetas telur penyu itu
adalah 70% dari jumlah telur yang ada, 113. Sehingga ini menjadi 70 per 100 kali 113. Ini coret nolnya 1. Ini nanti kalau kita cari adalah 79,1. Sehingga perkiraan telur yang akan menetas, jadi keberhasilan penetasan telur dengan cara ini mencapai hampir 70%, perkiraannya sekitar 79 telur. Ya, dia mendekati adalah B ya. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Teks 4, prevalensi stroke atau kecenderungan stroke. 3 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2014 diduduki oleh stroke dengan 21,1%, diikuti oleh penyakit jantung 12,9% dan diabetes mellitus sebesar 6,7%. Hal ini didukung oleh data mengenai prevalensi atau kecenderungan stroke di Indonesia yang diambil dari data riset kesehatan dasar disingkat Riskesdas tahun 2013. Nah, di sini pada tabel ini ya, terlihat bahwa 12 dari 1000 orang Indonesia cenderung menderita stroke. Tertinggi di Sulawesi Selatan sekitar 17,9%. Nah, pertanyaannya, prevalensi stroke. Jika penduduk Indonesia tahun 2013 adalah 250 juta jiwa, maka perkiraan penduduk yang terkena stroke adalah, jadi kata kunci dari bacaan ini adalah 12 dari 1000 orang ini. Sehingga untuk menjawab soal itu adalah, jadi perkiraan stroke ya. Stroke berarti 12 per 1000 kali 250 juta jiwa. Nah, itu ya. Sehingga ini kita coret, tinggal coret. Jadi 12 kali 250 itu kalau dihitung itu ketemu 3 juta jiwa. Jadi dengan demikian perkiraan penduduk yang terkena stroke itu adalah A jawabannya ya. Berikutnya pertanyaan 7, yaitu mengenai prevalensi stroke. Nah, di sini prevalensi stroke di Indonesia menurut jenis kelamin itu dalam persen, laki-laki 12%, sedangkan perempuan 12,1%, jadi lebih banyak yang perempuan. Di suatu daerah terdapat 20.000 penduduk dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan 3:2, jadi banyakkan laki-lakinya ya. Berdasarkan perhitungan jumlah laki-laki dan perempuan, pengidap stroke adalah 1.440 orang dan 998 orang. Apakah Anda setuju? Jelaskan alasan Anda. Jadi untuk menjawab soal ini kita cari pertama jumlah penduduk ya, jumlah penduduk laki-laki. Jumlah laki-laki itu adalah 3/5 ya. 5 itu dari 3 ditambah 2 kali jumlah penduduk seluruhnya yaitu 20.000, sehingga ketemu ini kalau dicoret 4 jadi sama dengan 12.000. Nah, tentunya yang perempuan adalah jumlah penduduk perempuan, berarti sisanya yaitu 8.000 dari mana? Bisa dicari dengan cara 2/5 kali 20.000 dengan cara yang sama ya. Jadi dibagi ini adalah 4 adalah 8.000, atau boleh juga langsung dikurangi, 20.000 dikurangi 12.000 itu 8.000. Nah, sekarang kecenderungan stroke untuk laki-laki. Stroke laki-laki. Nah, ya. Jadi di sini adalah 12%. 12% dari jumlah penduduk laki-laki 12.000. Sehingga ini 12 per 100 kali 12.000. Sehingga dicoret-coret ini ketemu 1440. Jadi benar yang laki-laki ya. Kemudian yang kecenderungan stroke untuk perempuan. Yang perempuan itu berarti 12,1% kali 12.000. Jadi kalau dicari 12,1 per 100 kali 2, maaf ini bukan 12.000 tapi 8.000 ya. 8.000. Jadi ketemu dicoret-coret ini ketemu 968 kalau dicari ini. Jadi 998, sementara jawabannya kalau begitu jawabannya adalah setuju apa tidak? Jadi tidak setuju. Nah, mestinya yang perempuan adalah 968. Di situ adalah 998.